Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Azizi, jurusan Sosiologi 2014. Terima kasih kepada Ketua Penguji, anggota penguji, dan para pembimbing yang telah berkesempatan untuk melihat presentasi saya kali ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil saya yang berjudul Keberhasilan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada objek wisata air terjun Lubuk Nyarai, Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Latar belakang pariwisata alam di Indonesia yang saat ini semakin berkembang, dan itu juga mempengaruhi pada pendapatan dari sektor pariwisata dan meningkatkan devisa negara. Air terjun Lubuk Nyarai ini merupakan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang dikelola oleh masyarakat dan masih bertahan hingga saat ini. Dan maka dari itu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungannya dan mengembangkan potensi-potensi apa saja yang bisa dijadikan sebuah peluang untuk keberhasilan objek wisata yang ada di sini. Yang kedua adalah merumusan masalah. Bagaimana faktor keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat pada objek wisata air terjun Lubuk Nyarai di Nagari Salibutan, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan pertama, tujuan umum, yaitu mendeskripsikan faktor keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat pada objek wisata air terjun Lubuk Nyarai. Yang kedua yaitu tujuan umum. Yang kedua itu tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi faktor enabling, constraining, dan mendeskripsikan peran agen dalam keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Yang kedua yang selanjutnya itu tujuan pustaka, fenomena alam di Indonesia. Fenomena pariwisata alam yang ada di Indonesia. Pariwisata di Indonesia ini masih banyak yang belum terkelola secara baik dan masih harus butuh bantuan dari pemerintah dan juga masyarakatnya sendiri. Yang kedua yaitu pengelolaan pariwisata. Pengelolaan pariwisata itu bagaimana cara mereka memanajemen pariwisata di daerah mereka, bagaimana cara mereka mempromosikan, bagaimana cara mereka mengembangkan wisata yang ada di daerah mereka. Selanjutnya itu pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat ini adalah menempatkan masyarakat lokal sebagai pengelola utama yang ada di objek wisata tersebut, karena objek wisata tersebut terletak di daerah mereka dan mereka yang mengetahui apakah potensi apa saja yang harus dikembangkan supaya bisa berhasil objek wisata yang mereka bangun. Selanjutnya itu struktur teori Anthony Giddens. Teori struktur Giddens memfokuskan perhatiannya kepada hubungan dualitas antara agen dan struktur. Giddens mendefinisikan struktur itu sebagai aturan dan sumber daya. Dualitas strukturasi Giddens ini dapat dirumuskan sebagai struktur yang melahirkan peluang dan juga kendala. Selanjutnya itu dalam melakukan suatu tindakan, Giddens membagi 3 dimensi pelaku. Yang pertama, pelaku kesadaran diskursif, pelaku kesadaran motivasi tak sadar, dan kesadaran praktis. Kesadaran praktis ini yang menjadi fokus Giddens dalam peran agen dalam melakukan suatu tindakan. Metode penelitian. Metode yang pertama itu informan penelitian. Informan penelitian berjumlah 10 orang, yang diantaranya pelaku ada 8 orang dan pengamat ada 2 orang. Pendekatan tipe penelitian. Pendekatan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Data yang diambil contohnya salah satunya yaitu kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah objek wisata ini dibangun. Dari teknik dan proses pengumpulan data.
dan proses pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam. Kemudian analisis salah satunya yaitu di sini adventure, pemandu wisata, dan selanjutnya itu analisis data. Analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis data, mass dan Huberman, dan penyajian datanya menggunakan penarikan kesimpulan. Temuan data dan analisis data di lapangan. Yang pertama itu faktor enabling. Faktor enabling ini merupakan faktor pendorong dalam keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang ada di sini. Yang pertama yaitu ditetapkannya SOP oleh pengelola untuk setiap pengunjung. SOP ini adalah aturan-aturan yang harus ditaati oleh pengunjung selama mereka ada di objek wisata ini, seperti dilarang membawa minuman keras, dilarang menggunakan narkoba, dilarang berzina, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang memakai bikini, dilarang mencoret-coret batu yang ada di objek wisata ini, dilarang memakai sandal, tetapi seharusnya memakai sandal gunung dan juga sepatu gunung. Karena mengapa ini merupakan salah satu bentuk faktor pendorong keberhasilan? Karena jika pengunjung ini mentaati aturan yang ada di sini, maka objek wisata ini akan tetap berlangsung dan bertahan hingga ke depannya. Tetapi jika pengunjung tidak mentaati aturan yang ada di sini, contohnya pengunjung berzina dan menggunakan narkoba di objek wisata ini, maka yang akan tercoreng namanya adalah pengelola objek wisata ini. Karena itu bisa berdampak kepada jumlah pengunjung yang berkurang, terus nama objek wisata yang jelek, maka dan itu jangka panjangnya akan membuat perekonomian warga yang ada di sini semakin menurun dan tidak bertahannya objek wisata ini. Yang kedua yaitu dukungan masyarakat lokal sebagai SDM pengelola. Kenapa ini disebut sebagai salah satu bentuk keberhasilan? Yang pertama itu masyarakat di Koronggobaran sendiri dulunya itu bekerja sebagai penebang kayu yang ada di hutan Koronggobaran ini, dan sekarang barulah mereka menjadi pemandu wisata. Itu merupakan salah satu keberhasilan. Karena mengapa? Karena mereka dulu yang sebagai pencari kayu yang notabene-nya itu merusak alam, dan sekarang mereka membuat objek wisata, dan itu bukan objek wisata alam, itu merupakan salah satu bentuk menjaga kelestarian alam. Karena dengan ditinggalkannya kegiatan penebangan kayu tersebut, karena mereka sudah sadar akan kegiatan penebangan kayu itu dampak kedepannya akan merusak lingkungan mereka dan akan mendatangkan bencana jika mereka lanjutkan kegiatan tersebut. Dan yang ketiga yaitu ditetapkannya SOP oleh pengelola untuk setiap pemandu wisata. SOP untuk pengelola ini adalah aturan-aturan yang harus ditaati pemandu selama mereka memandu pengunjung di objek wisata ini. Yang pertama yaitu seperti berpenampilan bersih, rapi, wangi, karena itu merupakan salah satu pemikat supaya pengunjung merasa senang dan mereka ada rasa untuk ingin balik lagi ke sini. Yang kedua yaitu memberikan kesan yang baik kepada pengunjung. Memberikan kesan yang baik kepada pengunjung juga dapat membuat pengunjung betah dan merasa seperti keluarga mereka di sini, karena memberikan kesan yang ramah. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan yang baik. Memberikan pelayanan yang baik di sini itu seperti menunjukkan jalan yang benar kepada pengunjung supaya pengunjung aman dalam perjalanan, dan juga harus memberi rasa senang dan nyaman kepada pengunjung, karena kenyamanan
dalam mengarungi objek wisata inilah yang menjadikan poin utama dalam objek wisata ini. Selanjutnya itu bantuan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Kenapa ini disebut sebagai salah satu bentuk keberhasilan? Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman sendiri merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam pengelolaan objek wisata di daerah mereka. Dan juga selain juga mereka harus memberikan bantuan kepada pengelola objek wisata yang ada di Padang Pariaman. Nah, pengelola objek wisata air terjun Lubuk Nyarai ini bisa menggunakan bantuan-bantuan dari Dinas Pariwisata tersebut sebagai sumber daya untuk membangun objek wisata mereka, seperti kelengkapan sarana dan prasarana dan lainnya. Yang kedua itulah faktor constraining. Faktor constraining ini adalah faktor penghambat dalam keberhasilan objek wisata ini. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan pariwisata. Karena pada awal pengembangan masyarakat di sini masih belum paham dan awam akan kepariwisataan. Mereka berpikir, mengapa orang mau pergi berwisata ke hutan dan hanya menikmati pemandangan, sedangkan banyak tempat wisata lain seperti pantai, pulau, kolam berenang, mall dan sebagainya. Dan mereka juga takut orang yang pergi ke hutan untuk berwisata tersebut akan melakukan berzina, akan melakukan transaksi narkoba, menggunakan narkoba, berpacaran, dan itu menurut mereka itu merupakan sesuatu yang tabu, karena hutan bagi masyarakat di Kulon Gomaran inilah tempat mereka mencari penghasilan dan jika orang-orang melakukan hal tersebut maka akan merusak hutan mereka. Yang kedua yaitu kendala izin pemakaian tanah milik warga. Jalan dari Tugu Selamat Datang sampai ke Posko Nyarai itu adalah sepanjang 400 meter dan itu adalah tanah milik beberapa warga. Dan tanah ini disewa oleh pihak pengelola karena masyarakat belum mau memberikan secara penuh hak atas tanah tersebut. Yang ketiga yaitu persaingan usaha objek wisata alam. Karena objek wisata alam di Indonesia saat ini lagi berkembang dan terkhususnya di Padang Pariaman juga ikut berkembang karena banyaknya buka objek wisata alam yang ada di Padang Pariaman sendiri. Yang keempat yaitu putusnya jembatan di Nagari Sikabu. Karena akses utama untuk melewati untuk sampai di objek wisata alam yang ada di Nagari Salibutan itu harus melewati Nagari Sikabu, dan pada tahun 2017 jembatan itu putus. Maka dari itu jika ada pengunjung yang ingin ke objek wisata air terjun Lubuk Nyarai, mereka harus memutar jalan sampai ke Pasar Lubuk Alung, dan itu juga menambah waktu perjalanan dan otomatis mereka akan capek. Karena objek wisata air terjun Lubuk Nyarai ini merupakan objek wisata yang bersifat peminatan khusus atau trekking dan membutuhkan stamina yang prima. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan peran agen. Yang pertama yaitu sosok penting dalam pengembangan objek wisata Nyarai. Sosok penting di sini adalah Bang Ridno Kurniawan. Dialah yang menawarkan kepada masyarakat Kulon Gomaran untuk dibukanya objek wisata air terjun Lubuk Nyarai. Awalnya memang masyarakat menolak objek tersebut, tapi Marino memberikan pemahaman akan kegiatan tersebut akan berdampak buruk ke depannya dan akan menimbulkan bencana. Dan perlahan masyarakat mulai menyadari dan menyetujui ide tersebut. Yang kedua adalah Pogdorus Adventure. Yang mengelola objek wisata air terjun Lubuk Nyarai ini adalah Pogdorus LA Adventure, yang dimana pemandu wisata tersebut dinaungi oleh Pogdorus LA Adventure sendiri. Mereka juga seperti membuat brosur, memberikan
memberikan pemahaman akan pemandu, dan juga membuat promosi di Instagram dan juga Facebook. Yang ketiga yaitu sebagai perantara dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman. Tidak mungkin kan jika Dinas Pariwisata langsung memberikan bantuan jika tidak ada pihak yang memberi perantara bantuan tersebut. Maka dari itulah dari Venture inilah yang sebagai perantara dengan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman. Penutup, pertama kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata bermasyarakat di objek wisata air terjun Lubuk Nyala ini adalah peran dari masyarakat yaitu pemandu, pedagang, dan juga masyarakat yang ada di sini juga turut berperan aktif dalam mengembangkan dan mengelola objek wisata ini. Yang kedua adalah saran, perlunya pelatihan pada masyarakat, promosi harus ditingkatkan lagi, dan sarana dan prasarana harus lebih ditingkatkan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi PowerPoint saya kali ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.